apakah rela raja ini kita ambil kekuasaan? Rumahnya. Ngamuk nggak prajuritnya? Ngamuk toh. Rumah kita mau digusur orang. Kita ada sertifikat. Ngamuk kan pasti kan. Begitu pun ini. Itulah yang membuat lama dalam proses untuk perwujudannya. Jadi sebenarnya jin-jin itu ya kalau dibilang menjaga sebenarnya lebih menjaga rumah mereka ya kan? Iya benar. Mulai dari batu segala macam sebenarnya mereka bersemayam di situ sebagai rumah gitu ya kan. Terus Kaning pas ada kan yang kedua kita yang udah abdi kita tuh yang Kaning sempat keserupaan yang mengambil Trisula yang dari Prabu Siliwangi. Nah itu sosok apa Kaning yang merasa gitu bukan? Jadi pada waktu itu jujur saya 10 menit itu tidak merasakan apa-apa di badan saya. Dan juga banyak sekali energi saya yang terkuras di situ. Saya juga tidak mau membebani kru yang lain. Saya berjuang sendirian di situ. Dan juga saya berpikir kalau terjadi apa-apa ya saya aja tanggung jawab dan resikonya di situ. Dan saya juga tidak mau melibatkan teman-teman lain, keluarga sekitar yang pada saat itu nonton. Nah itu banyak, bukan 1, 2, 3 makhluk yang masuk dan menyerang. Sebenarnya itu menyerang dulu, bukan itu masuk cuma buat ini, enggak. Iya karena itu sempat mengganggu kru jejak kita yang berada di belakang layar kan. Makanya itu bukan sebenarnya bukan saya masuk untuk menuntun melihat ini barang ada, enggak. Sebenarnya itu menyerang saya, menyerang dari bawah perut sampai ke atas. Itu napas kan sengel-sengel sudah tidak bisa lagi napas teratur. Dan terakhir kan ada insiden kalau saya lihat video itu penyerangan kepada kru kan, itu luar biasa loh. Saya berjibaku ya dari sosok makhluk tadi yang menyerang diri saya, dan diri saya juga menyerang balik. Saya melepaskan itu semua. Saya tidak mau terjadi apa-apa. Nah sosoknya itu sendiri kan nih perwujudan seperti apa? Monyet seperti apa kan? Kayak Anoman. Ya. Jadi monyet ini monyet siluman, dan juga ada ular, dan juga di situ ada prajurit yang ya bisa pergi Banaspati dan lain-lain. Jadi ini bergantian masuk, keluar, masuk, tarik keluar, masuk, karena ada satu komando pada saat itu yang ada di sungai itu. Hancurkan orang ini, rasanya begitu, hancurkan orang ini. Hancurkan barang ini dikarenakan kita berhasil menarik satu benda di situ. Karena apa? Sebelumnya banyak pencari benda-benda perwujudan kayak gitu, tapi tidak dapat. Dan pada saat itu ada penziarah dan juga mau ini kan, mau mengambil sesuatu kan katanya kan. Nah di situ banyak sekali mungkin teman-teman yang kesana untuk tidak senonoh, mengambil itu tidak bisa, kemudian pasar apa kita tidak tahu dong. Nah di situ makhluk yang tadi hancurkan dia, tapi bahasa itu gimana ya? Jadi makhluk astral ini ngomongnya, jadi pakai saya tidak mengerti ya bahasanya tuh. Tapi Kak ini mengartikan itu kayak selang gitu ya. Jadi bahasanya itu dong. Jadi saya baru tahu kok kayak bukan manusia. Itu bahasanya. Jadi, kalau orang kerasukan bisa ngomong ini itu antara sadar dan sadar. Tapi kalau menurut saya juga lama di praktisi supernatural itu nggak bisa. Jadi dia ngomong karena tidak sempurna. Ada yang matanya sebelah, ada yang matanya di 3 tanduk itu. Jadi waktu itu yang masuk ke dalam saya ini sudah banyak sekali. Bisa lihat di video itu kan, bisa lihat karena sudah banyak, dan saya berjibaku ketika makhluk-makhluk ini lepas. Saya sudah tidak bisa lagi mengartikan diri saya ini
inilah atau bukan. Sekarang takutnya ketika saya lepas kontrol, mereka masuk dong. Mereka masuk bertumuran dengan jiwanya. Makanya pada saat itu banyak kan tidak kuat, mereka akan gila. Makanya itu kayak mungkin beberapa orang ada yang baru mengambil ilmu dan belajar, Banyak. kemudian dia melakukan proses penarikan segala macam, kemudian tidak sanggup ya Kak Ning. Makanya itu di posisi berjibaku itu ya Kak Ning ya. Iya. Kayak itu tadi dong yang masuk ke diri saya. Terus Kak Ning ada pertanyaan juga. Kalau santet Kak Ning, santet itu apakah emang benar-benar ada Kak Ning? Jadi ini, Terus prosesnya gimana Kak Ning? Secara ini kan di Indonesia juga itu bukan rahasia umum lagi lah. Kalau di Indonesia memang sering terjadi santet, guna-guna, ya kan, pelet segala macam. Nah itu cara proses santetnya sendiri gimana? Terus sebagai masyarakat umum yang awam gitu, sekalian buat teman-teman mungkin keluarga jejak kita ada yang mengalami segala macam gitu loh. Dari sisi goibnya gimana Kak Ning? dari sisi goib saya bilang itu praktek ilmu kanuragan. Jadi kalau saya bilang itu ilmu hitam, karena kan apabila kita menyakiti orang lain dan sampai orang itu sakit atau misalnya meninggal dunia, itu sudah tidak bisa diselamatkan lagi. Jadi ilmu saya bilang ilmu jelek dan ilmu hitam. Kalau prinsip saya tidak bisa melakukan santet itu sendiri. Santet itu bisa dengan media racun, ya, dan juga media voodoo. Banyak media yang kita bisa dengan santet. Contoh lagi. Saya sama Dolsi, perasaan saya ini saya santet kau. Tapi saya sudah taruhkan dulu ajian mantra di gelas kau. Iya kan? Taruhkan di gelas kamu itu. Ajian supaya kau keracunan, kau mati. Setelah itu saya hantum lagi kau pakai voodoo. Voodoo itu apa Kak Ning? Mungkin ada yang Jadi nggak voodoo tahu. itu boneka Boneka santet lah ya. Jadi boneka itu sejenis kayak ya berwujudan manusia lah kan, ditusuk, dia dibakar, dia baik, tapi melalui media tertentu dong. Tidak bisa sembarangan orang melakukan santet. Jadi biasanya kalau Jadi dukun dipakai- santet nih dong. Saya potong dulu. Dukun santet itu tidak pernah menampakkan dirinya. Itu harus digarisbawahi teman-teman. Dukun santet, segala dukun, dia tidak akan pernah menampakkan dirinya, ya kan? Tidak akan pernah menampakkan dirinya karena dia tidak mau identitasnya ketahuan, ya kan? Bener gak saya bilang? Tidak mungkin lah. Saya ketemu orang, saya santet kau, kan tidak mungkin, ya kan? Jadi praktisi santet atau ya kita bisa garis bawahi dukun santet itu tidak pernah menampakkan dirinya ke publik. Makanya ada di gunung jauh tempatnya. Tapi kalau menurut leluhur saya dan moyang saya ada dukun santet, ya bukan dukun santet sebenarnya, praktisi, ya, membunuh tanpa menyentuh, ada. Saya percaya itu dong. Memang ada ya Kak Ning. Saya percaya itu. Cuman apakah benar Kak Ning? Kan kita kalau menggunakan ilmu-ilmu seperti itu kan pasti ada timbal balik gitu kan Kak Ning. Kita sesama manusia aja kalau nggak ada duit, nggak ada timbal balik, nggak ada untung sama untung kan nggak ada yang mau. Apalagi jin Kak Ning. Berarti kita juga kalau ingin memanfaatkan ilmu santet pasti ada tumbal. Nah itulah berarti pertukaran untuk mereka ya Kak Ning. Ya jadi gini, pertukaran. Jadi pertukaran itu benar. Pertukaran itu. Jadi kita ini dibawa dulu ke alam jin. Jadi dibawa ke alam jin ini, ke alam, saya tidak tahu ya alam apa, tapi yang jelas alam itu sudah berbeda dengan kita dulu. Ketika orang mati disantet atau ditedung, itu dibawa ke alam mereka dulu, baru yang saya pelajari bisa langsung ke atas. Jadi tidak semerta-merta mati di tempat dan rohnya gitu. Tapi kebanyakan yang saya tahu, ketika kita mati itu sudah tidak roh dan jasad tidak menyatu. Nah, roh ini yang sering dibawa oleh makhluk astral tadi dan jin tadi yang menyantet dia, membawa.
membawa setelah itu sudah saya tidak tahu prosesnya bagaimana di alam situ. Yang jelas saya pernah menanyakan itu kepada makhluk astral juga, jin tadi. Saya menanyakan, apakah ketika kamu menyantet seseorang, apakah ketika kamu menyantet manusia, kau bawa rohnya itu ke alammu? Ya, saya bisa menangkap. Ngomong kayak begitu, saya bisa menangkap dan juga menerjemahkannya bisa Dari feeling ya Kak Ning. dari Mungkin feeling dari saya. bawaan Kak Ning juga kan. Jadi itu saya bisa, oh berarti orang mati disantet dia tidak naik ke atas dulu. Saya tidak mau. Oh ini dari mulut saya. Mungkin kalau saya salah mohon dikoreksi. Tapi itu pengalaman saya Dari dong. sudut pandang Kak Ning lah, Dari pengalaman sudut Kak saya. Ning. Nah oke Kak Ning, itu perihal santet. Nah ini waktu saya kecil juga Kak Ning, ada pernah suatu kejadian di desa saya tuh orang yang dibawa ke alam jin Kak Ning. Kalau di desa saya itu sering namanya hantu cepet. Hantu cepet itu apa? Hantu cepet itu dia suka dibawa ke atas pohon kelapa. Nah itu gimana Kak Ning? Apakah itu dibawa ke alam jin? Apa gimana? Jadi begini dong. Jadi kita ini ada dimensi. Jadi terus terang dimensi ini berdampingan dengan kita, dengan alam kita. Jadi dimensi ini beda. Ketika kita masuk ke dimensi mereka, kita bisa melihat kehidupan mereka. Ya. Banyak orang-orang terjebak di situ. Ya kan, dibawa ke alam jin, disuruh minum, nanti Ya, apa ya kan, disuruh minum, disuruh makan. Kayak biasa kehidupannya, tetapi di kehidupan seperti di flash ke zaman dahulu. Ya kan, di flash kehidupan zaman dahulu. Itu sebenarnya dibilang kata ilusi manusia itu sendiri, itu bisa dan benar juga. Yang kedua juga fakta. Ada teman saya itu benar-benar nyata dan kisah nyata. Dia bercerita bahwasanya dia kehilangan 3 hari nggak pulang-pulang. Kau kemana? Saya bilang, aku masuk ini, aku kayak pintu. Setelah aku buka, kayak apa? Kayak kehidupan sudah beda. Nah inilah yang membuat pro dan kontra. Apakah dimensi itu ada dan tidak? Kalau saya meyakini dari sudut mata saya, sudut pandang saya itu ada dong. Karena dimensi ini benar. Ketika saya menarik benda sesuatu itu sudah beda dimensinya. Kadang itu ya dimensi apa? Saya narik nih benda ini ke jin, ke apa yang menunggu sini. Start tarikan dong. Jadi start begini. Jangan ya, ini barang ya. Oh ini punya aku. Ini barang kita ilustrasikan. Nih begini. Aku juga gini di alam lain. Start kayak gini. Tapi secara ya ilmu gaib gitu kan. Iya. Jadi start kayak gini, ya lepas dia baru terwujud. Nah itu kan ketika terwujud juga kan yang masih suka terjadi perlawanan. Nah itu energi negatifnya dol. Jadi mereka ini itu ada sisahannya ya. Jadi sisa-sisa energi negatif itu terkumpul jadi satu dimensi di benda tersebut. Makanya kadang suka dia terbang sendiri. Sebenarnya ya tidak ada lagi makhluk yang bersemayam di situ. Cuma kita bisa menetralisir itu sisa energinya. Energinya itu. Makanya orang-orang memang benar banyak kejadian orang masuk ke alam jin. Banyak, saya nyata. Kalau untuk Kak Ning sendiri kan Kak Ning kan menggeluti di bidang mistis spiritual lah. Apakah Kak Ning pernah kayak nggak sengaja atau mungkin Kak Ning melakukan perjalanan sebagai pembuktian? Kita kan manusia kan pasti penasaran Kak Ning. Iya. Apakah Kak Ning pernah melakukan perjalanan ke alam lain itu kan? Ke alam jin atau mungkin? Kalau saya pribadi ya belum pernah. Kalau saya pribadi belum pernah, tapi saya pernah melihat. Jadi alam jin itu sebenarnya hamparan luas saja dong. Seperti apa kita bayangkan seperti kayak hamparan padang pasir gitu. Dan juga ada juga seperti saya lihat itu di mana? Di gunung. Ada satu gunung yang tertinggi di ini, Gunung Dempo. Itu luar biasa. Kalau kita lihat masuk ke shelter 2 itu, ya, shelter 2, udah perkampungan semua itu. Ini kok ini apa ya? Kayak udah apa? Beda nih. Kayak Tempo dulu zamannya. Ada suara gamelan, ada suara apa-apa. Tapi kalau saya mau masuk
apa 3 hari mau kita, saya tidak pernah. Cuma Jadi, sekali lewat aja. Saya lewat, saya melihat, oh ini ada rumah gitu. Padahal sebenarnya ini kosong. Itu kosong. Makanya kadang orang berpikir dukun bisa masuk ke dalam jin. Nah, kalau saya pribadi nggak bisa. Saya bukan dukun jin. Jadi banyak orang berpikir kamu dukun. Enggak, saya bukan dukun. Itu aja. Oh ya Kak Ning, di antara ini kan Kak Ning ya negara kita apalagi ya adat dan istiadat kita paling erat sekali dengan hal-hal mistis kan. Iya, benar. Nah, saya juga orang yang hobi lah Kak Ning menonton sesuatu sambil riset juga kan buat temen-temen jejak gitu. Nah, kalau secara ini ada nggak Kak Ning kayak tahapan-tahapan mustika gitu loh Kak Ning? Ada kan katanya orang mustika merah 5 itu paling dahsyat energinya, mustika ini paling hebat, mustika ini itu gimana Kak Ning? Jadi begini dasar. Kalau secara ini ya. Dasarnya begini dulu. Dasarnya begini, banyak orang nilai kan, mustika merah 5 itu paling mahal di dunia. Saya Paling sakti. Paling sakti lah. Saya sampai saat ini demi Allah, saya tidak pernah melihat. Dan saya juga tidak pernah tahu. Tapi pada saat suatu hari waktu itu, oh ini ya, ada jin. Kalau mau apa? Merah 5. Merah 5. Siapin ini. Ada yang menyuruh. Ya, jadi seperti mengasih kode, oh siapin ini. Itu persyaratannya apa? Persyaratan jin. Salah satunya aja Kak Ning, Salah kalau nggak bisa satunya semua. kepala sapi 10. 10 kepala sapi. Kerbau. Kepala kerbau 10. Berapa dol? 10 kepala Kerbau. kerbau. Saya mau 10 kerbau. Itu ya dari perjuangan jin, Ya jin tersebut. itu dia minta diapakan Kak 10 kepala kerbau? Dipotong, Dihancurkan. di ini Oh, dijajar. Saya mau minta dilarung ke sini ke situ. Oh, berbeda-beda tempat. Beda. Jadi permintaan mereka ini yang sering mengecoh kita dong. Oh, terkadang berarti bener yang kayak Kakak bilang, jin itu sebenarnya kayak manusia. Nanti Jadi- kita udah ini investasi bodong kan gitu kan. Banyak istri bodoh. Jadi begitu sudah kita kasih enak, zong. Banyak itu. Jin itu kan apa? Sering bohongi. Kita manusia, saya sendiri kadang tidak percaya apa yang diomongkan oleh jin dan diperintah juga mau siapin ini enggak mau. Saya kalau mau ngambil sesuatu, kalau kau kasih ambil, saya ambil. Tapi kalau kau berkeras, ayo kita bertarung. Siapa yang lebih bisa memenangkan tersebut? Iya. Saya nggak mau juga. Ayo mengambil ini, saya siapin apa namanya sajen apapun enggak. Saya tidak mau. Jadi balik lagi Kak Ning, kalau dari sudut pandang Kak Ning kan sebagai ilmu spiritual kan, ada nggak mustika yang emang menurut dari sudut pandang Kak Ning, mustika ini paling inilah, Ada. maksudnya mustikanya energinya ini ada. paling Jadi kuat. yang paling kuat itu di pantai. Sebenarnya yang paling kuat Perwujudannya apa iya. itu mustikanya Kak? Banyak dol. Kalau di Salah satunya salah satunya selendang warna Selendang. hijau. selendang hijau. Selendang hijau dan juga itu ada seperti lempengan emas. Di selendang hijau itu ada lempengan emas. Itu pernah Kak Ning terlihat secara pandangan goib. Waktu itu pernah saya ke Lampung dan juga di Parangtritis. Waktu itu luar biasa. Saya bisa ngambil tapi ada satu tumbal yang nggak mau. Dia minta tumbal apa Ada Kak? tumbal manusia. Manusia. Kalau dia mau itu, tapi itu energinya emang bener-bener dahsyat ya? Benar dahsyat. Benar-benar dahsyat, luar biasa. Kalau saya bilang itu, aduh, kalau orang sudah ke tahap situ ya, dia apa? Dia bisa ngapain Kak Ning? Banyak. Salah satunya ada contoh paranormal yang beken di Indonesia. Masa sih kita sebutin? Oh, berarti dia sudah pernah menumbalkan Iya. seseorang juga. Pernah. Saya sebutin orangnya itu, ya, saya bilang itu sudah sangat-sangat gimana? Sudah Next level lah, dia sudah level berani lah. menghormatkan. Kalau saya tidak mau. Guru saya menyarankan apa yang dikasih leluhurmu ya kamu jaga, itu aja. Apa yang dikasih leluhurmu kamu jaga, kamu hormatin, tidak usah kamu melangkai apa yang tidak diperintahkan. Yang kamu ambil lebih terus ya Kak? Iya, jadi kita ini saya bisa begini ya, udah syukurin apa yang kau dikasih oleh leluhurmu, itu aja. Kalau dia orang nanya, oh nih ada mustika, ada apa? Itu dari sini ada mustika yang luar biasa seperti keris segala macam. Kalau saya tidak mampu, saya ngomong saya tidak mampu. Tapi kalau saya mampu ya kita jalan, kita coba dulu. Makanya dulu bukan saya tidak mau mengambil, bukan yang hak saya. Ketika saya, oh ini boleh tidak, saya melakukan perjalanan untuk explore ke situ. Saya
eh, ngomong dulu, apakah boleh? Nggak apa-apa. Silakan. Berarti masih bisa dihandle. Dengan Contoh. pendamping kakak itu. Tadi, contoh kita tadi, saya sampai ya selama syuting, ya itu muntah-muntah yang tadi udah. Gimana kan dilihatnya udah lemes benar dari badan saya itu. Jadi mustika itu banyak penjaga dan beda-beda manfaatnya. Terus kalau untuk ini Kak Ning, ini mungkin apa ya, mustika yang inilah tren lah di Indonesia, kayak mustikanya udah sering orang tuh udah jadi rahasia umum ya. Contohnya kita ulik satu-satu, kayak dari rantai babi dulu kan. Rantai babi. Kalau rantai babi tuh kait eratnya dengan babi tunggal Kak Ning. Iya. Konon katanya bisa untuk ilmu kebal, ilmu ini, apakah benar itu Kak Ning? Untuk perwujudan penjagaannya sendiri adalah babi tunggal ini sendirian. Banyak di Indonesia di adat istiadat kita banyak sekali mustika atau pusaka tergantung adat istiadatnya, dan juga penjagaannya tergantung di tempatnya masing-masing. Yang kedua juga seperti yang Dolsi sebutkan tadi, rantai babi. Rantai babi itu sebenarnya banyak media. Kalau saya itu media membuat satu pesugihan, kedua kalau kata orang bisa bisa kita masuk hilang. Itu kan saya belum pernah membuktikan dong, tapi yang pendalu saya yaitu ada, tapi tidak tahu yang mana yang asli. Sekarang ini banyak tiruan, jadi banyak palsu. Nah, tiruan itu maksudnya kayak gimana Kak Ning? Jadi jin itu menyerupai gitu gini ya? aja. Ini aja bisa dibuat orang. Ini aja bisa dibuat orang. Terus dikasih yang kayak tadi, terus masuklah jin kerucu gitu ya. Jadi contohnya ya, saya buat ini, saya lemparkan ini ke laut. Bentar, saya lemparkan ini ke laut. Apakah dia hancur? Saya tanya sama kamu. Tidak kan? Karena ini terbuat dari kuningan. Apakah dia tidak? Itulah dia bersemayam di situ, Dol. Nah, makanya orang berpikir, oh ini tiruan. Lah sekarang saya bilang, ya, ini kita lemparkan saja, kita tunggu 20 tahun kemudian, kita ambil lagi, udah berubah tuh barang. Ya? Pasti ada yang bersemayamnya. Kalau rumah kosong aja kok tinggal 30 tahun, pasti ada orang gila yang nempatinnya. Kita kan marah enggak dia? Marah. Begitupun benda-benda Tapi kalau kayak misal emang ada kayak mustika kayak emang dia dari zaman peninggal dulu itu emang benar-benar ada kan ya? Ada. Kayak yang kon katanya mustika merah 5 itu bambu apa? Bambu petuk ya. Bambu petuk. Ada waktu itu presiden pertama kita. Jadi ceritanya dari leluhur saya, bukan saya membuat cerita. Jadi ada waktu itu presiden kita yang pertama memegang batu delima asli gitu. Nah sampai saat ini batu itu belum pernah ditemukan kembali. Yang banyak orang ini kan tiruan semua. Ya. Batu delima asli itu kita lemparkan ke laut, merah semua laut. Kita lemparkan sungai, merah. Itu sungai. Itu yang asli. Kalau sekarang kan makanya gelas, enggak. Wah, itu ada lampunya. Itu yang kalau yang asli punya Presiden Kendeng pertama, luar biasa saktinya. Kenapa? Banyak percobaan pembunuhan kepada presiden kita yang pertama, tapi tidak pernah terjadi. Ya nembak, tiba-tiba presiden kita yang pertama ada 6, ada 7. Itu kesaktian beliau. Jadi kesaktian beliau itu bukan, ya semuanya dari Allah Subhanahu Wa Taala semua. Jadi ketika waktunya belum pulang, ya tidak mungkin akan pulang. Oke. Nah Kak Ning, terus ini mungkin untuk topik yang terakhir ya Kak Ning ya. Kan Kak Ning kita tahu sendiri di Indonesia juga selain ilmu mistis dari benda-benda goib, ada juga ilmu kanuragan kan. Iya. Kayak misalnya ilmu kebal, ilmu rarontek, ilmu pancasona, atau ilmu apa. Apakah itu emang itu beda Kak Ning dengan batu-batu tadi, atau itu ilmu yang harus kita ajikan gitu loh Kak Ning, harus kita ada persyaratannya tersendiri tanpa harus memakai benda-benda goib kan? Jadi ilmu-ilmu itu tergantung di diri kita masing-masing.
Jadi banyak orang yang berpikir saya ambil ilmu kebal di mbah ini, saya ambil kebal di mbah ini, mbah A dan mbah B. Ketika pada waktu kejadian atau perampokan, misalnya dibegal orang, nggak kena apa, nggak mempan, berarti kan masih dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dilindungi oleh Sang Pencipta, ya kan? Ya. Jadi kita tuh tidak bisa seolah-olah kita yang paling hebat ketika diberikan torekat itu. Iya, maksudnya kan yang pertanyaan itu adalah apakah benar kayak ilmu-ilmu itu emang ada dan Ada. kayak kita emang persyaratan itu emang ada untuk mengambil ilmu itu gitu loh kan. Gak usah pakai persyaratan Dolsi. Nah, sekarang kau ini tajam kan? Ini tajam. Ujungnya tajam. Nah, buka tangan kau. Masuk. Ya tidak apa-apa. Sudah. Sekarang kau Kayak gini. Ya. Kau Boleh dorong. teman-teman, kamera teman-teman. Kau dorong. Dorong semaksimal mungkin. Tidak apa-apa. Kalau ini tembus, ya. Berarti kalau ini tidak tembus, berarti yuk. Ya, terus, nggak apa-apa. Ya, jadi itulah. Karena kan berarti kan belum bisa Belum tembus. belum tembus. Berarti kan masih dilindungi. Contohnya begitu. Tidak ada syarat-syarat. Jadi syaratnya hanya beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika kita ada mara bahaya bisa dilindungi Allah. Itu aja. Jadi jangan kita mudah dirasuki oleh ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat untuk kehidupan dan rohani kita maupun badan kita ini. Jadi rohani kita tetap harus bersih dong. Ya tapi maksudnya kan ini kalau ilmu-ilmu kayak kanuragan Ya kan itu kan banyak persyaratannya. persyaratannya. Sekarang kan dukun-dukun kan pakai materi. Saya kasih kau ilmu lah, tapi saya kasih ilmu, tapi saya harus kasih saya kembang, sajen dan segala macam dong. Saya baru kasih kau ilmu. Iya. Ya. Kau percaya nggak? Percaya kau pasti. Kau berikan, kau sugesti pasti. Iya kan? Benar nggak saya bilang? Kau sugesti sama saya kan? Oh iya. Benar, kebel. Saya berikanlah. Ya ibaratnya lah rokok 10 bungkus. Kau udah ngeluarin uang nggak? Mengeluarkan uang. Tapi maksudnya Kak, pertanyaan itu lebih kayak pernah kan aku mendengar salah satu kayak cerita di YouTube kayak misal mau ngambil ilmu ini persyaratannya harus melewati puasa dulu, harus ini. Itu emang bener-bener ada nggak ilmu-ilmu yang kayak gitu? Kan Ada. mengingat juga kayak pahlawan-pahlawan kita yang tahun-tahun dulu kayak si Ada. Pitung, terus ada Mamang Gantung, itu emang beneran ada ya? Ada. Tapi kan zaman waktu itu dan zaman Memang sekarang sangat sudah diperlukan ya. waktu itu sangat diperlukan untuk melawan yang menjajah kita, ya kan? Pasti sangat diperlukan. Bambu runcing aja bisa bunuh orang, ditiup aja bisa Ya, mati orang. Nah itulah bedanya zaman dulu dan zaman sekarang. Kalau sekarang mungkin udah banyak nggak sekarang worth it sudah Udah nggak ada gunanya, gimana kan? ya, kadang kau jangan mikir macam-macam, ya kan? Kan banyak ini syarat ya. Pernah saya itu namanya Pancasana kata guru saya, kau jangan mikir macam-macam, kau harus benar-benar rileks, benar-benar tidak ada pikiran kemana-mana. Tapi kan kita nih sebagai manusia biasa Dolsi mikir bulan depan bayar cicilan, minggu depan beli beras. Syarat itu syarat yang paling mudah. Itu yang syarat yang paling sulit saya bilang. Kalau kita nggak makan mungkin bisa menahannya kan. Tapi itu Dol, kepikiran kita tidak fokus dengan satu tujuan kita. Itulah yang kadang membuat orang tuh gagal. Benar itu. Ada yang puasa 40 muti aja kau pakai nasi putih biar kau bisa melihat. Iya ada. Saya ada, kalau kau mau nanti habis ini saya tulis nanti rasanya apa aja. Tanam kuburan. Banyak Dol. Jadi ilmu itu sangat beragam ya Kak Ning ya. Sangat beragam dan metodenya setiap yang menguasai dan memberikan itu berbeda-beda. Dan yakin kita dulu. Ketika kita tidak yakin dan ketika kita tidak mensugesti, ilmu tersebut tidak akan bisa meresap dan kita jalankan. Sama kayak kita belajar di sekolah. Ketika kita main-main, Tidak yakin ya. tidak yakin apa yang diberikan oleh guru,
ya sama saja dol, tidak akan masuk ke dalam pikiran kita. Oke. Baiklah teman-teman ya, mungkin sekian dari sekian banyak obrolan kita tentang musika, tentang ilmu kanuragan, tentang alam gaib, tentang segala macam hoax atau apapun itu berkaitan tentang alam gaib yang pasti ya Kak Ning ya. Semoga segala macamnya bisa bermanfaat, tapi satu hal yang bisa saya simpulkan bahwasanya ilmu terbaik di hidup ini bukanlah tentang ilmu kebal, ilmu larontek, ilmu pancasona, tapi adalah ilmu sebagaimana kita bisa memanusiakan manusia lain. Oleh sebab itu teman-teman, bantu support channel ini dengan cara like, share, komen, dan subscribe sehingga kami bisa tetap memberikan tayangan-tayangan yang mengedukasi dan mungkin memberikan pembuktian-pembuktian eksplorasi yang lebih menantang sebagai bahan untuk kalian belajar dan jadi bahan tontonan ya. Bahwasanya emang makhluk astral itu emang ada dan mereka hidup di samping kita. Tapi balik lagi ke kalian boleh percaya boleh tidak. Tapi satu hal pesan kami bahwasanya ya mereka emang ada di sekitar kita ya kan ya. Demikianlah tayangan podcast kami pada hari ini. Mungkin jikalau banyak salah kata kami minta maaf, kepada Tuhan kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.